Pak, saya ini sebenarnya tertarik tapi saya nggak ada uang gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang ngomong seperti itu, tapi kemudian dia tidak action, tidak berusaha untuk bisa bergabung di usaha ini dengan minimal belanja satu paket 2.600.000, maka sudah bisa dipastikan bahwa apa yang dia sampaikan itu bukan alasan yang sebenarnya. Alasan sebenarnya adalah karena dia tidak yakin bahwa akan sukses di usaha ini. Karena kalau orang yang yakin akan sukses di usaha ini, itu pasti akan berusaha pol-polan bagaimana dia bisa mempunyai uang 2.600.000 minimal untuk belanja satu paket. Ya. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak orang yang serius. Ya, ada yang sampai jual sofa, jual etalase, jual sepeda ya, untuk bergabung di usaha ini. Bahkan ada juga yang harus pinjam tetangga kiri kanannya. Ada yang sampai jual cincin kawin, ada yang pinjam ke mertua, ada yang macam-macam lah jual sesuatu. Jadi itu adalah orang yang serius yang memang benar-benar melihat peluang bahwa bisnis ini mampu mengantarkan dia untuk berubah kehidupannya. Tetapi kalau orangnya tidak yakin, ya paling-paling ngomongnya begitu. Itu bahasa halusnya untuk menolak. Pak, saya pengen sih, tetapi saya nggak punya duit. Ya udah, selesai. Padahal ya, kalau dia mau berusaha, itu sebenarnya mungkin masih bisa. Atau dalam bahasa lain, sebenarnya dia tidak menganggap penting informasi ini, tidak menganggap penting bisnis ini. Karena kalau dianggap penting, pasti dia akan usahakan. Ya, ilustrasinya seperti ini. Seandainya orang yang ngomong nih, ya, saya pengen Pak, tapi saya nggak punya uang, misalnya begitu. Terus kemudian tiba-tiba ditelepon dari rumah sakit. Mohon maaf ini hanya umpama ya. Ditelepon dari rumah sakit. Dan di rumah sakit itu diinformasikan, Pak, Bapak kecelakaan. Dan ini harus dioperasi. Cuma kita belum dioperasi, tidak ada uang jaminan minimal 2.600.000. Kira-kira nih, dia hanya akan jawab, iya Pak, tapi saya nggak punya uang. Cuma begitu. Atau dia kemudian akan berusaha bagaimana mengadakan 2.600.000 itu sebagai jaminan supaya anaknya bisa dioperasi. Pasti dia akan mengupayakan bagaimana ada uang 2.600.000 supaya anaknya bisa dioperasi. Kenapa? Karena anaknya dianggap penting. Nah, sama di bisnis ini. Kalau bisnis ini dianggap penting, maka dia pasti akan usahakan pol-polan, dia akan usahakan bagaimana caranya punya modal untuk bergabung di usaha ini. Ya, maka orang-orang yang seperti itu biasanya dia juga nanti ikhtiarnya juga pol-polan. Kenapa? Orang yang sampai mau menjual apapun yang dia punya untuk bergabung di usaha ini, itu berarti dia memang melihat sebuah peluang yang besar di usaha ini. Makanya tim saya yang sampai jual sofa, etalase, jual sepeda itu saat ini kehidupannya sudah luar biasa. Bahkan sekarang ini rumahnya aja menjadi rumah terbagus di komplek perumahannya. Dan dia bisa mengumpulkan 16 orang anggota keluarganya. Pemulung yang benar-benar dia ingin bergabung di usaha ini, kemudian dia mengusahakan, luar biasa sekarang. Sudah bisa mensedekahkan mobil untuk gurunya. Tukang parkir yang 20 tahun jagain mobil gak pernah punya mobil, akhirnya 3 tahun di usaha ini dia bisa beli Pajero. Seorang tukang sayur keliling yang dari dulu cuma kredit motor, karena begitu motornya rusak dijual kredit lagi untuk jualan sayur keliling, sekarang sudah bisa punya rumah dan bisa beli mobil Pajero. Nah, itulah orang-orang yang serius benar-benar meyakini bahwa bisnis ini memang salah satu cara untuk bisa mengantarkan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan. Teman-teman yang pengen tahu apa sih ini bisnisnya, bagaimana caranya, silakan.